Halo, udah undang. Oke, sorry ya tadi ada gangguan teknis, terputus koneksinya. Jadi nanti kita akan kembali undang Pak Haryantonya. Halo, selamat siang Pak Ya, Nino, selamat siang ya, teman semuanya, salam sehat bagi kita semua. ya. Selamat siang Pak Haryanto. Eh, Gimana Pak? Ini kabarnya sehat-sehat aja? Ya, Alhamdulillah semua sehat Pak, terima kasih. Oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya ke teman-teman Sobat Ipot di seluruh Indonesia tentunya bahwa di kesempatan ID Live Expert Saham kali ini kita akan banyak membedah terkait dengan kawasan industri yang dimiliki oleh AKR Korporindo ya, yaitu JP di Gresik tentunya. Nah, beberapa bulan yang lalu kita mendengar kabar bahwa untuk kawasan ini sudah memperoleh apa ya namanya status KK ya dari pemerintah gitu. Ya, jadi untuk KKJP Gresik sendiri dikhususan untuk sektor teknologi dan manufaktur. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ini Sobat Ipot juga pengen lebih banyak tahu ya terkait dengan kawasan industri tersebut gitu. Tapi sebelum ke arah situ mungkin sebelum membahas JP ya, mungkin Pak Haryanto bisa sedikit share sedikit tentang kinerja dari AKR Korporindo sejauh ini gitu Pak Haryanto. Ya, jadi AKR Korporindo ini perusahaan yang bergerak di bidang end-to-end supply chain logistik, di mana kami sudah mengoperasikan di 16 pelabuhan utama yang didukung oleh kapal-kapal tanker maupun truk-truk tanker untuk mengangkut bahan-bahan kimia maupun petroleum kami. Dan logistik infrastruktur ini didukung oleh IT platform yang memampukan perusahaan dari pusat memonitor semua stok kita, baik yang ada di storage tank di daerah maupun di pompa-pompa bensin kami, dan juga semua movement of produk kami, baik yang melalui kapal laut maupun melalui truk tangki. Sehingga kami dapat memanage operation kita dengan efisien dan efektif. Itu sebabnya waktu disrupsi dengan adanya pembatasan PPKM dan movement of people, kami tetap dapat menjamin ketersediaan dan pengiriman kepada customer-customer kami dengan tepat waktu. Itu sebabnya meskipun di tengah pandemi, di tengah pasar yang penuh tantangan, pada tahun lalu volume kami tetap meningkat dan juga profit kami meningkat 30%. Sampai dengan 6 bulan, bulan Juni tahun 2021, juga volume kami tetap meningkat dan profit kami juga meningkat 28%. Kami harapkan di kuartal ketiga ini tetap performa kami akan baik, dan kuartal 3 ini akan lebih baik daripada kuartal kedua tahun ini, dan kita melihat bahwa kuartal keempat tahun ini juga akan lebih baik dari kuartal ketiga. Kenapa? Karena mungkin teman-teman dan Pak Nino sudah mendengar bahwa di dunia sekarang sedang menghadapi shortage of energy, terutama gas, sehingga banyak di luar negeri ya maupun di Indonesia customer-customer yang tidak bisa mendapatkan gas terpaksa kembali memakai baik solar maupun MFO, sehingga kita melihat bahwa penjualan di kuartal keempat masih cukup bagus. Dan juga seperti teman-teman juga tahu bahwa semua harga komoditas baik, sehingga tambang-tambang maupun perkebunan pada meningkatkan produksinya untuk mengambil kesempatan ini. Sehingga ini juga meningkatkan demand daripada BBM kami. Demikian juga bahan-bahan kimia
Dengan adanya shortage of energy di China, dengan adanya China menutup pabrik-pabrik yang berpolusi, maka supply daripada bahan-bahan kimia juga ketat saat ini. Dan harga-harga juga meningkat. Sehingga kami melihat baik BBM maupun kimia untuk kuartal 4 ini akan lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Jadi kita melihat bahwa dengan perkembangan dinamisme pembukaan ekonomi di dunia, dengan adanya shortage daripada gas dan energi dunia, dan juga atas policy daripada pemerintah RRT, maka kita melihat kuartal 4 dan bahkan mungkin sampai tahun depan kondisi ini akan tetap baik untuk kami. Terima kasih. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Jadi memang tentunya booming komoditas kali ini ya yang disebabkan oleh krisis energi di China segala macam. Kemudian di Eropa juga kelangkaan gas ini ternyata dampaknya cukup positif ya bagi Akra, dan kita tahu tadi udah dipaparkan juga bahwa kinerja Akra selama masa pandemi pun masih cukup oke ya. Di kuartal 3 kemarin juga kinerjanya cukup solid. Jadi dengan optimisme bahwa nanti di kuartal 4 jauh lebih baik lagi, tentunya tadi udah disebutkan juga beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan harga komoditas ya yang membuat permintaan BBM juga mengalami kenaikan. Kemudian tadi ya masalah bahan kimia juga ya, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif untuk KR Korporindo ke depannya. Nah, terlepas dari itu sesuai dengan Pak Nino, kalau boleh saya tambahkan, natural gas shortage ini, harga gas dunia ini naik dari yang tadinya $5 per MMBTU, sekarang ini sudah mencapai $50 per MMBTU. Sehingga di beberapa negara Eropa mereka mulai switching dari natural gas kembali lagi ke BBM. Apakah itu marine fuel oil, apakah itu diesel. Karena dengan harga gas yang $50 di Eropa itu menjadi lebih murah untuk kembali ke BBM. Jadi ini juga suatu faktor yang membuat demand daripada BBM ini juga meningkat di dunia. Yeah. Jadi ada 3 faktor tadi itu mengenai krisis energi, krisis daripada harga natural gas, dan juga policy daripada pemerintah RRT yang mengurangi energi maupun menutup pabrik-pabrik yang berpolusi di China. Ya, cukup menarik ya. Jadi ini sentimennya boleh dibilang kalau kita ikutin perkembangan Akra beberapa waktu yang lalu ya, ini tentunya menjadi sentimen yang sangat positif selain dari JIPE itu sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita ya kali ini yang akan lebih banyak membahas tentang kawasan industri Akra, mungkin Pak Haryanto bisa lebih menjelaskan ya sebenarnya kawasan industri terintegrasi itu sebenarnya maksudnya seperti apa Pak Haryanto gitu. Tadi di segmen lain selain kawasan industri sangat positif, dan tentunya kita juga akan kepengen lebih tahu nih terkait dengan JIPE. Nah, kawasan industri terintegrasi itu sendiri gambarannya seperti apa gitu Pak Haryanto? Mungkin Sobat Ipot kepengen lebih memahaminya gitu. Jadi kami Akra dulu kan pernah memiliki pelabuhan di China. Kami juga memiliki pabrik kimia di China, meskipun kedua bisnis ini telah kami divestasikan di tahun 2017 dan 2018. Kami belajar bahwa industri itu bisa mendapatkan biaya yang kompetitif bila mana ada kawasan industri yang terintegrasi. Terintegrasi dengan apa? Yang pertama, terintegrasi dengan moda transportasi. Mereka ada pelabuhan laut dalam, mereka ada jalan tol, mereka ada kereta api. Sehingga dengan dan juga dekat dengan bandara. Sehingga dengan 4 multimoda transportasi ini, maka apakah ini impor bahan baku atau ekspor bahan jadi ataupun distribusi di dalam negeri akan menjadi efisien. Karena antara pabrik dengan moda transportasi itu sudah semuanya terhubung. Yang kedua adalah bagaimana
utilitas dan services bisa disiapkan untuk pabrik-pabrik ini dengan kualitas premium dan harga yang kompetitif. Nah, itulah sebabnya JP juga menyediakan listrik. JP telah memiliki izin usaha pembangkit tenaga listrik sebesar 515 MW, sehingga kami sudah membangun dan mengoperasikan 23 MW gas-fired power plant. Jadi pembangkit listrik tenaga gas alam. Nah, ini sekarang yang kita jual dengan harga listrik yang premium, dengan kualitas premium, dan harga yang kompetitif. Yang kedua, penyediaan air bersih, karena banyak industri yang membutuhkan air bersih. Kita juga harus bisa menyediakan dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, wastewater, kawasan logistik, gas alam, fiber optik untuk data dan komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kami sediakan semua utilitas ini di dalam JP. Sehingga JP selain mendapatkan income dari penjualan tanah, kami juga mendapatkan recurring income daripada utilitas ini. Dan juga recurring income daripada logistik yang berada di pelabuhan laut dalam kami. Yang ketiga, terintegrasi itu juga artinya kita mempunyai dengan kawasan ekonomi khusus ini, maka akan ada pelayanan satu atap di dalam kompleks JP ini, yaitu semua izin-izin bisa dikeluarkan dari pelayanan satu atap ini. Sehingga ease of doing business atau kemudahan untuk berusaha itu bisa tercapai sehingga pabrik-pabrik bisa dibangun dengan efisien. Contoh, JP telah memiliki fasilitas klik, sehingga pabrikan yang mendapatkan izin prinsip, mereka sudah boleh membangun pabriknya sambil mengurus izin-izin lain seperti misalnya IMB. Kita sudah memiliki AMDAL, sehingga AMDAL kawasan, sehingga pabrikan hanya membuat UKL dan UPL. Nah, ini mempersingkat waktu untuk pembangunan pabrik sehingga mengefisienkan dan mengurangi biaya investasi. Dan yang keempat, kami juga dengan kawasan ekonomi khusus mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah. Seperti misalnya tax holiday. Untuk investasi yang sebesar 6,7 juta di JP mendapatkan tax holiday selama 10 tahun. Kalau 500 miliar mendapatkan tax holiday 15 tahun. Dan kalau 1 triliun investasinya mendapatkan 20 tahun tax holiday. Mendapatkan juga seperti tax allowance, pembebasan bea masuk dan PPN. Ya. Terus yang untuk non-fiskal, seperti misalnya kepemilikan tanah bisa sampai 80 tahun HGB-nya. Juga kemudahan untuk izin tenaga kerja, dan sebagainya. Sehingga dengan kawasan yang terintegrasi, dengan kemudahan bisnis, dan fasilitas insentif yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan JP menjadi daerah tujuan untuk investor dalam negeri, terutama investor asing. Karena kita, JP akan dapat bersaing dengan kawasan-kawasan industri lainnya di Asia Tenggara. Seperti di Thailand ataukah di Malaysia, kami bisa bersaing karena tadi fasilitas dari pemerintah dan keterintegrasian daripada JP. Jadi kami percaya dalam waktu 5 tahun ke depan, JP akan dapat menarik banyak investor, termasuk juga penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Oke. Cukup jelas ya tadi Sobat Ipot penjelasan dari Pak Arianto. Jadi kalau boleh saya simpulkan, intinya di kawasan industri JP ini semuanya udah tersedia ya. Jadi mulai dari transportasi, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, bahkan banyak kemudahan dari sisi perizinan ya. Jadi perizinan, kemudian ada insentif juga terkait dengan hal tersebut. Nah, intinya kalau bahasa sederhananya ya,
investor tinggal datang gitu, kita menyediakan semuanya gitu. Jadi tentunya ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat memudahkan untuk investor ya, untuk investor tentunya, karena salah satu hal yang mungkin selama ini menjadi pertimbangan khusus para investor adalah terkait dengan perizinan juga ya. Jadi kita tahu perizinan itu tidak mudah, dan dengan adanya KEK khusus ini perizinan jadi lebih mudah juga, dan tentunya insentif juga ya, insentif untuk tadi ya, sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan di kawasan industri tersebut. Nah, tadi sebenarnya kita udah oleh Pak Haryanto udah disinggung ya terkait dengan KEK tersebut, tapi sebenarnya mungkin bisa diperjelas lagi sebenarnya untuk kawasan ekonomi khusus ini bedanya dengan kawasan ekonomi biasa itu seperti apa gitu Pak Haryanto. Dan dengan status tadi KEK ya, status KEK yang tadi ya, ini posisinya JP ini seperti apa gitu di antara KEK yang lain gitu. Jadi mungkin bisa lebih diperjelas lagi untuk Sobat Ipot sekalian. Baik, terima kasih Pak Nino. Jadi perbedaan antara kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri lainnya adalah terdiri dari yang pertama, kemudahan untuk izin. Karena dengan KEK ini, maka PTSP akan ada di dalam kawasan. Sehingga semua izin-izin bisa diselesaikan di dalam kawasan. Sehingga investor tidak perlu keliling untuk selain ke BKPM, mereka harus ke Pemda atau Pemprov dan lain sebagainya, KLH dan sebagainya. Nah, di sini karena semua kantor-kantor kementerian ini ada di dalam kawasan JP, maka inilah yang menjadi pelayanan satu atap, sehingga semua izin-izin bisa diselesaikan di dalam kawasan. Dan karena kami sebagai pengelola kawasan pasti akan membantu investor-investor ini dalam melengkapi izin-izin mereka. Sehingga ini menjadi suatu convenient. Ini yang pertama, perbedaan yang sangat penting, di mana ease of doing business itu sangat nyata di dalam kawasan KEK. Yang kedua adalah insentif. Insentif ini di mana kawasan ekonomi khusus boleh dibilang akan dengan secara otomatis akan diberikan kepada investor. Sedangkan kalau di luar kawasan ini harus melalui aplikasi, ya di dalam KEK pun juga harus melalui aplikasi, tapi itu hampir dibilang akan otomatis. Sedangkan kalau yang di luar kawasan itu masih memerlukan proses yang cukup panjang. Yang ketiga, bahwa perbedaannya di sini ini adalah mengenai kepabeanan. Kawasan ekonomi khusus ini dianggap adalah kawasan bonded, sehingga barang bisa keluar masuk tanpa membayar bea masuk ataupun PPN, kecuali kalau barang ini keluar ya dari kawasan KEK tersebut. Yang kedua juga kawasan KEK ini mempunyai fasilitas di mana semua izin tenaga kerja termasuk izin tenaga kerja asing itu bisa diproses di dalam kawasan, sehingga ini juga menjadi kemudahan karena salah satu komplain daripada investor asing adalah soal izin ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah di dalam kawasan ini juga bisa mendapatkan HGB sampai 80 tahun. Ini luar biasa. Kita waktu di China pun itu hanya 50 tahun HGB-nya. Tapi di dalam kawasan KEK bisa sampai 80 tahun. Ini juga suatu kepastian berusaha bagi investor yang menanamkan pabriknya di kawasan ekonomi khusus. Jadi hal-hal inilah yang menjadi perbedaan. Di luar perbedaan ini juga JP punya keunikan, yaitu tadi yang terintegrasi itu, di mana multimoda tersedia, ya, terus juga utilities yang premium kualitasnya, tapi harganya kompetitif. Dan yang ketiga, JP ini
di Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Timur ini memiliki penduduk yang terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Barat. Dan tersedia universitas maupun vocational school yang baik. Sehingga baik dari jumlah maupun kualitas tenaga kerja terjamin. Dan yang berikutnya juga di kota Surabaya yang hanya 24 km dari JP yang terhubung oleh jalan tol, sehingga untuk expatriate itu kan di Surabaya sudah ada Singapore School, sudah ada International School, sudah ada Japanese School, sehingga untuk foreigner yang memiliki keluarga itu juga menjadi suatu convenient. Dan Surabaya juga Juanda Airport adalah airport internasional, sehingga juga menjadi gerbang untuk foreign investor yang mau ke Indonesia maupun ke JP. Nah, inilah keunikan-keunikan daripada JP yang kami percaya akan ikut berkontribusi kepada negara, kepada pemerintah untuk menarik investor asing yang sebanyak-banyaknya ke Indonesia, ke JP. Ya, menarik sekali ya. Jadi tadi teman-teman Sobat iPod, jadi banyak sekali keuntungan yang dimiliki oleh Akra yang statusnya sebagai tadi ya kawasan industri ekonomi khusus. Jadi banyak sekali keuntungan, misalnya kayak dari sisi perizinan, kemudian dari insentif fiskal, ada kepabeanan juga ya, kemudian hak guna usaha juga ya yang cukup panjang. Dan tentunya ini tadi juga dijelaskan bahwa lokasi yang cukup strategis di Jawa Timur, di mana penduduknya terbesar kedua setelah Jawa Barat, juga menyediakan banyak sumber daya yang cukup kompetitif, dan lingkungannya juga banyak yang mendukung untuk para ekspatriat ya yang mungkin akan banyak masuk nantinya di JP Gresik ini. Nah, ini memang dengan keunggulan-keunggulan tersebut tentunya ini ke depan kelihatannya prospek dari JP ini akan sangat cerah gitu ya Pak Arianto. Gitu. Oke, dan kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar bahwa salah satu investor raksasa nih, yang terutama investor dari sektor pertambangan yang notabene sekarang dimiliki oleh Indonesia ya, yaitu Freeport, itu katanya akan segera membangun smelter tembaga terbesar di JP. Nah, untuk perkembangannya seperti apa, Pak Haryanto, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat iPod sekalian. Oke. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan status KIK, dan insya Allah besok pagi Bapak Presiden dan didampingi oleh beberapa menteri akan menghadiri groundbreaking pembangunan copper smelter PT Freeport Indonesia di JP. Pembangunan copper smelter dan precious refinery, yaitu pemurnian emas dan perak dan mineral lainnya seperti platinum, palladium, selenium, dan sebagainya. Jadi kami bersyukur insya Allah semoga besok acaranya semua lancar, sehingga ini menjadi suatu bukti bahwa pemerintah sangat serius untuk industri-industri hilirisasi. Dan dengan pembangunan copper smelter ini, kami percaya bahwa industri-industri hilirisasinya akan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu milestone bagi JP dan juga bagi Indonesia, bila mana nanti Freeport akan mulai produksi di akhir tahun 2023. Ya. Kalau boleh tahu juga, ini kontraknya berapa tahun ya Pak untuk Freeport di JP itu? Dan nilainya berapa gitu, kalau bisa dikasih bocoran gitu biar. Jadi Freeport Indonesia telah menandatangani sewa menyewa lahan sebesar 103 hektar selama 80 tahun.
dengan kawasan industri JP. Yang kedua, di luar daripada tanah yang untuk smelter 103 ini, hektar ini, mereka tetap juga perlu dan sudah menandatangani tambahan 84 hektar untuk laydown area selama konstruksi 3 tahun. Yang ketiga, Freeport Indonesia juga sudah menandatangani dengan BMS, yaitu kawasan pelabuhan JP, untuk pembangunan dermaga khusus sepanjang 315 meter dengan masa sewa 40 tahun. Nah, kenapa Freeport memerlukan dermaga khusus? Karena satu volume kargonya sangat tinggi, dan yang kedua juga karena mengandung emas dan perak tadi itu, sehingga perlu keamanan yang baik supaya ini menjadikan suatu kawasan yang baik. Jadi itu sebabnya kami percaya dengan PT Freeport insya Allah memulai pembangunannya besok pagi yang akan dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Presiden kita. Saya percaya ini akan menjadi turning point bagi JP, di mana bisnis model JP ini bukan hanya menjual tanah, tapi yang juga penting adalah menjual services dan utilitas maupun pelayanan jasa kepelabuhan kepada tenan-tenan kami. Bahkan kalau jasa kepelabuhan, kami percaya ini bisa menjadi hub yang baru untuk pelabuhan di Jawa Timur maupun di Pulau Jawa. Karena sebagai tradisi bahwa Surabaya itu adalah hub daripada Indonesia bagian timur. Dengan pelabuhan kami yang minus 14 meter, maka JP mempunyai pelabuhan salah satu yang paling dalam di Pulau Jawa ini, dan yang paling dalam di Jawa Timur. Oke, cukup menarik ya. Tadi ternyata malah besok ya ground breaking-nya dan dihadiri oleh Pak Presiden. Nah, ini tentunya sudah dinanti-nantikan oleh investor juga, karena isu terkait Freeport ini sebenarnya udah cukup lama ya, bahkan boleh dibilang mungkin dari awal pengembangan JP sebelum mendapatkan status kawasan ekonomi khusus ya dari pemerintah. Nah, ini sedikit pertanyaannya agak sedikit panjang nih. Jadi kalau selain Freeport nih Pak, ada nggak bocoran perusahaan lain yang cukup besar gitu, yang udah mendekati JP gitu untuk tentunya untuk mendirikan pabrik di kawasan tersebut gitu. Ada nggak gitu? Jadi saat ini sudah ada 15 tenan di JP. Jadi 9 tenan sudah beroperasi, 6 tenan dalam masa konstruksi atau dalam masa akan segera konstruksi, ya, termasuk Freeport tadi. Yang kedua, kami sekarang sudah ada tanda tangan MOU dengan salah satu perusahaan farmasi dari Taiwan sebesar 5 hektar. Saat ini kami juga sedang berbicara dengan perusahaan kaca dari RRT yang membutuhkan lahan sekitar 38 hektar. Dan juga membutuhkan lain-lain seperti gas, seperti air, pelabuhan, listrik, dan sebagainya. Saat ini kami juga sedang bicara dengan perusahaan nickel smelter, di mana nickel smelter ini akan menggunakan sulfuric acid byproduct daripada copper smelter. Jadi ini semacam industri turunannya ya, karena ada sulfuric acid, maka ini akan ada nickel smelter yang akan menggunakan bahan bakunya sulfuric acid. Kami saat ini juga sedang bicara dengan perusahaan baja untuk masuk ke JP juga. Jadi dan ada satu perusahaan asing tapi memiliki plantation yang cukup besar di Indonesia, plantation CPO, yang juga membutuhkan lahan di JP untuk refinery daripada CPO-nya mereka. Jadi di luar ini masih ada banyak lagi yang kita sudah bicara yang mungkin
Kalau saya sebutkan satu persatu terlalu panjang. Tapi kita lihat dengan adanya pandemik, kita sudah mulai keluar dari pandemi COVID ini, dan juga dengan KIK, dan juga dengan utilitas dan services yang kompetitif yang terintegrasi dengan JP kawasan industri ini, kita melihat minat daripada investor baik asing maupun dalam negeri untuk masuk ke JP ini cukup luar biasa. Itu kami bersyukur dan berterima kasih. Ya, cukup menarik sekali ya teman-teman semua. Jadi tadi dengan berbagai keunggulannya ternyata memang kawasan JP ini menarik sekali banyak minat investor ya. Bahkan tadi disebutkan oleh Pak Haryanto ada beberapa perusahaan dari luar negeri, dan tentunya ke depan ketika nanti pandemi COVID-19 di kita bisa diatasi ya, setidaknya saat ini menunjukkan hal seperti itu, tentunya ini membuat aliran dana asing masuk untuk investasi tentunya akan semakin besar juga, dan mungkin kayak JP yang dimiliki oleh Akra ini akan menjadi salah satu tujuan ya untuk investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya tadi dengan berbagai keunggulan dan insentif yang dimiliki oleh JP gitu. Nah, terlepas dari itu Pak Haryanto, jadi kalau untuk jangka panjangnya sendiri nih Pak Haryanto, kalau tadi kan istilahnya ya untuk sekarang lah kondisinya udah sangat oke, insentif banyak segala macam dan banyak investor yang udah mulai masuk. Nah, tapi kalau untuk jangka yang lebih panjang, kira-kira untuk rencana Akra ke depannya terkait dengan JP ini akan seperti apa gitu Pak Haryanto? Karena saat ini JP telah memiliki lahan sekitar untuk kawasan industrinya 1.250 hektar. Untuk kawasan pelabuhan sudah memiliki 115 hektar. Nah, ke depan kami akan terus memasarkan kawasan industri ini, karena saat ini total lahan yang sudah dibeli ataupun yang disewa itu baru sekitar 250 hektar. Jadi kami masih memiliki 1.000 hektar ya, kalau misal 70% masih ada 700 hektar yang kami bisa tawarkan ke investor-investor asing maupun dalam negeri. Yang kedua, untuk kawasan pelabuhan, kami sudah memiliki izin atau konsesi sebagai pelabuhan umum itu sampai tahun 2094 sebesar 406 hektar. Jadi kami masih bisa ekspansi sekitar 300 hektar lagi untuk luas daripada pelabuhan kami. Maka kami percaya dalam 5 tahun ke depan ini akan menjadi masa-masa monetisasi daripada aset-aset ini. Di mana kami percaya dalam 5 tahun ke depan ini akan banyak investor masuk, sehingga baik penjualan tanah kita akan baik, dan yang kedua setelah tenan-tenan ini beroperasi, maka recurring income kita juga akan meningkat dengan pesat. Karena tadi itu services dari jasa kepelabuhan, dari supply listrik, supply air, manajemen wastewater, gas, dan lain sebagainya. Jadi kami percaya ke depan, 5 tahun ke depan ini kami akan konsentrasi di monetisasi daripada aset-aset yang sudah kami investasikan di JP. Jadi sangat menarik. Nah, misalnya kita nih udah asumsikan bahwa semua lahan di JP udah terjual, tentunya tadi ya bahwa Akra itu membidik recurring income, tentunya dengan berbagai pelayanan dan jasa yang diberikan. Nah, untuk kondisi saat ini sendiri sebenarnya porsi dari pendapatan recurring income itu dari total pendapatan Akra kira-kira baru berapa persen, dan mungkin ke depan akan ditargetkan berapa persen gitu Pak Haryanto? Kami melihat bahwa 3 tahun ke depan mungkin akan lebih banyak porsinya penjualan lahan. Setelah 3 tahun, maka porsi recurring income akan meningkat pesat. Kenapa? Karena dalam 3 tahun kalau kami berhasil untuk menjual lahan, mendapatkan tenan-tenan yang baik yang memakai banyak jasa-jasa utilitas maupun pelayanan kami,
maka setelah pabrik-pabrik ini berproduksi, ini yang akan memberikan recurring income yang baik sekali. Dan recurring income ini kan istilahnya meskipun kita tidur pun aset-aset kita tetap bekerja keras untuk mendatangkan income bagi perusahaan. Jadi kita melihat the first 3 years mungkin kontribusi yang terbesar dari penjualan lahan, tapi setelah 3 tahun ini akan terus meningkat dan mungkin dalam 7-8 tahun ke depan pendapatan antara recurring income dan penjualan lahan mungkin bisa lebih tinggi yang recurring income. Karena penjualan lahan sudah mulai berkurang karena lahannya mungkin juga sudah mulai habis, tapi recurring income-nya yang akan naik karena lebih banyak pabrik-pabrik yang sudah beroperasi di dalam JP. Ya, menarik sekali ya. Nah, ini satu hal lagi mungkin bisa di ini juga ya. Kalau misalnya ini Pak, kalau tadi kan kalau sewa lahan tentunya berdasarkan kontrak ya. Jadi kontrak berapa tahun gitu. Nah, kalau untuk jasa-jasa seperti itu apakah berdasarkan kontrak juga atau gimana gitu Pak Haryanto? Jadi sebenarnya polisinya JP tidak mau menyewakan tanah. Karena bisnis model kita adalah menjual tanah, sehingga kita bisa create cash flow untuk membangun utilitas maupun pelabuhan dan sebagainya. Sehingga ke depan kita hanya mau menjual lahan. Kenapa untuk Freeport kami setuju untuk menyewakan? Karena Freeport merupakan anchor tenant kami yang pertama. Sehingga karena anchor tenant yang pertama mereka mendapatkan fasilitas ya, di mana kami bersedia menyewakan lahan, tidak menjual kepada mereka. Tetapi kami juga memberikan opsi kepada Freeport bahwa dalam 5 tahun pertama mereka boleh membeli lahan ini dengan harga yang sudah kita sepakati. Karena kalau tidak, maka setelah 5 tahun kita sudah menyetujui suatu formula untuk meningkatkan biaya sewa per tahunnya. Jadi ini sama-sama win-win solution lah dengan antara JP dan juga dengan Freeport Indonesia. Oke ya, jadi clear ya, jelas sekali tadi penjelasan dari Pak Haryanto. Tapi ini buat teman-teman juga ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom Q&A ya, nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Haryanto. Jadi mumpung Pak Haryanto ada waktu luang untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua yang tentunya juga mungkin investor juga nih di saham Akra. Nah, kita lanjut diskusi kita terkait dengan kawasan industri Akra. Nah, akhir-akhir ini kan isu ESG itu menjadi topik perbincangan yang cukup hangat ya di kalangan investor. Tadi Pak Haryanto juga sudah menyinggung tadi ya terkait dengan harga komoditas, krisis energi di China. Ini salah satunya juga memang terkait dengan kebijakan ESG. Nah, untuk KEK-JP ini sendiri, apakah mempunyai kebijakan khusus nih terkait dengan ESG maupun terkait dengan insentif khusus ya terkait dengan isu ini gitu Pak Haryanto? Jadi AKR sejak tahun 2013 sudah sangat memperhatikan ESG. Yang pertama, kami di annual report tiap tahun sudah membuat laporan ESG sejak 2013. Yang kedua, waktu kami mendesain JP, sudah mendesain JP ini sebagai green kawasan industri. Yang pertama kita lakukan adalah desain JP ini adalah zero water runoff. Artinya, tidak ada air yang dibuang ke laut. Jadi semua air hujan, wastewater, semua kita tampung, kita kelola menjadi fresh water dan kita jual kembali kepada tenant-tenant. Sehingga karena kita tahu bahwa ke depan komoditas air ini akan menjadi sangat berharga. Nah, terutama karena climate change, air ini bisa menjadi shortage di kemudian hari. Itu sebabnya dari awal desain JP ini bagaimana mengelola sumber daya air dengan baik. Yang kedua, kita menyediakan 48 hektar pond, ya 7 pond seluas 48 hektar untuk menampung semua air hujan maupun
air wastewater untuk dikelola menjadi fresh water dijual kembali. Yang ketiga, kami dari AKR sudah menandatangani joint venture dengan Bayu Buana Gemilang untuk mendirikan perusahaan natural gas yang namanya Berkah Buana Energy, di mana perusahaan ini akan mendistribusikan gas. Karena kita tahu bahwa di Indonesia memang sumber daya minyak berkurang dan menurun, tapi sumber daya gas alam Indonesia masih sangat besar. Sehingga ini juga kita lihat ke depan, selain ini juga bisnis yang menguntungkan, kita juga mau mendukung agar energi kita ini benar-benar memakai sumber daya alam kita sendiri. Karena kalau minyak kan kita ini masih import ya, tapi kalau gas malahan Indonesia ini ekspor. Yang keempat, kami juga telah menandatangani dengan BP, British Petroleum, partner kami ya, baik yang di retail petrol station, BP AKR, maupun yang untuk aftur. Kami akan membuat feasibility study untuk membuat liquid natural gas terminal di JP. Kenapa? Karena demand daripada gas itu di Pulau Jawa yang paling besar. Tapi sumber gas alam kita di luar Jawa. Jadi kita perlu terminal penampungan penerimaan LNG atau liquefied natural gas di Jawa, supaya supply daripada gas alam di Pulau Jawa ini lebih terjamin. Nah, itu kita harapkan juga ke depan dengan terminal ini juga akan meningkatkan bisnis LNG-nya AKR. Yang kelima, saat ini kita juga sudah mulai membangun rooftop solar panel. Memang masih kecil, hanya 343 kilovolt hour. Tapi ini adalah permulaan di mana kita bisa belajar, mendapatkan expertise dan pengalaman untuk membangun lebih banyak lagi rooftop solar panel maupun floating solar panel. Floating solar panel yaitu di mana kita ada tadi pon 48 hektar untuk penampungan air, sebagian bisa dipakai buat floating solar panel. Dan ini sudah dilakukan di negara Singapura ya, baik di dalam mereka punya reservoir air maupun di laut. Jadi di kemudian hari kita juga akan mempunyai floating solar panel selain rooftop solar panel. Ini juga akan membuat JP mungkin salah satu kawasan yang bisa menyediakan energi terbarukan bagi tenant-tenant yang memang sudah mempunyai target net zero karbon. Sehingga ini juga menjadi suatu advantage, competitive advantage bagi JP untuk menarik tenant-tenant yang memerlukan EBT, energi baru dan terbarukan. Jadi kita memang dari awal sudah mendesain dan juga dari company kami sudah menaruh emphasis yang tinggi terhadap ESG ini. AKR selama ini selalu masuk di top 30 ESG Index di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini juga suatu bukti bahwa AKR ini adalah perusahaan yang sangat peduli terhadap ESG. Oke, cukup menarik sekali. Tentunya ini karena ESG ini akan menjadi isu yang sangat penting ya ke depannya, dan ini sudah ternyata sudah dipikirkan juga dan dikembangkan oleh AKR Corporindo. Nah, tadi kan udah disinggung bahwa salah satu green energy yang dikembangkan oleh AKR adalah dengan solar panel ya. Nah, kira-kira ada nggak bentuk lain misalnya selain solar panel tersebut gitu Pak Arianto yang termasuk energi terbarukan juga gitu yang mungkin akan dikembangkan juga di kawasan industri JP Gresik gitu. Ya, saat ini sih kita hanya mau konsentrasi dulu di gas dan juga di solar panel sebagai target kita untuk mengurangi carbon footprint kita. Karena kita melihat kalau air mungkin Indonesia ini tidak memiliki sungai yang besar maupun istilahnya geografi atau lokasi yang bisa membuat dam besar.
Lain kalau China kan mereka itu mempunyai pegunungan Himalaya sehingga suplai airnya selalu tidak pernah terputuskan ya, karena ya selain hujan ada snow atau salju, dan karena gunung mudah dan murah untuk membuat reservoirnya. Indonesia ini karena flat jadi agak mahal kalau bikin reservoir, itu sebabnya PLTA kita masih kecil-kecil ya. Tapi saya percaya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, mempunyai potensial yang sangat besar di Indonesia karena kita negara tropikal. Jadi ini salah satu advantage-nya Indonesia untuk PLTS. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Jadi memang ini untuk energi terbarukan ini akan sangat menjadi concern ya, terutama untuk karena emisi gas rumah kaca ini termasuk salah satu yang sedang gencar-gencarnya untuk diturunkan gitu. Ini tentunya demi kemaslahatan semuanya ya. Bahkan tadi di awal kita udah bilang bahwa harga energi sekarang melonjak, salah satunya adalah dalam upaya untuk mengurangi emisi gas kaca tersebut. Nah, ini ada satu pertanyaan ya dari Sobat Ipot, dari Basri _ Babas. Sore Pak, izin mau bertanya, apakah kinerja Akra dipengaruhi oleh naik turunnya harga minyak dunia? Gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Sobat Ipot nih Pak. Ya, jadi AKR kita bisnis BBM ini menggunakan formula, yaitu formula Mid Oil Plus of Singapore. Jadi kita beli berdasarkan formula MOPS dan kita jual kepada customer juga berdasarkan formula MOPS. Nah, di dalam formula MOPS itu terdiri dari harga minyaknya, biaya transportasi ke Indonesia maupun biaya transportasi di dalam negeri, dan juga keuntungan kami. Sehingga naik turun dan juga exchange rate rupiah ke US dollar. Sehingga harga minyak naik turun maupun harga rupiah dolar kursnya naik turun, kita tidak ada kerugian karena semua ini pass through. Nah, itulah sebabnya sejak kami berbisnis BBM di tahun 2005 sampai hari ini, yaitu sudah 16 tahun, harga minyak rendah ya, seperti tahun lalu bahkan future sampai minus $37 per barrel, profit kita tetap naik 30%. Meskipun harga minyak sekarang reach record ya dalam 3 tahun terakhir ini, tapi tetap profit kita tahun ini sampai 6 bulan pertama naik sebesar 28%. Jadi ini sudah proven selama 16 tahun bahwa bisnis model kita ini sangat resilient, sangat low risk, dan sangat sustainable. Itulah sebabnya harga minyak naik atau turun, tetap bisnis kita bertumbuh, tetap profit kita juga bertumbuh. Karena kita tidak spekulasi di dalam harga fluktuasinya minyak. Kita hanya konsentrasi kepada distribution fee yang kita ambil dari bisnis minyak ini. Ya, cukup menjawab ya Pak Basri _ Babas. Jadi memang Akra udah menetapkan formula nih, formula yang tentunya ini dinilai sebagai formula yang cukup baik dan tetap menjaga tingkat profitabilitas dari AKR Korporindo, terutama dari segmen bisnis BBM ya teman-teman. Jadi ya naik turunnya mungkin berpengaruh terhadap harga jualnya, tapi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dari AKR Korporindo itu sendiri gitu. Oke, kita cari lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan dari Sandi S. Putra. Sore Pak Arianto, mau tanya nih, untuk total lahan JP ini sudah berapa persen yang berhasil dijual? Tadi sebenarnya udah sedikit disinggung oleh Pak Arianto ya, tapi mungkin ini bisa lebih di-confirm lagi nih buat tentunya Sobat Ipot yang masih penasaran nih, Pak Arianto, silakan. Jadi dari lahan kawasan industri yang sudah dibebaskan, sudah dimiliki oleh JP sebesar 1.250 hektar, saat ini yang sudah terjual
dan yang sudah tersewakan sebesar kurang lebih 250 hektar. Jadi sekitar 20% dari lahan yang kita miliki sudah terjual ataupun tersewakan. Tapi kita masih mempunyai 80% atau sekitar 1.000 hektar. Itu sebabnya kami percaya dalam 5 tahun ke depan ini merupakan saat-saat bagi JP untuk memonetisasikan lahan-lahan ini, yaitu untuk menjual lahan-lahan ini untuk create cash flow, dan yang kedua untuk membangun utilitas dan services sehingga waktu pabrik-pabrik ini jalan kita bisa mendapatkan recurring income. Sehingga tadi itu ke depan profitabilitas AKR akan lebih konsisten, akan lebih berkualitas, dan akan lebih cepat bertumbuhnya. Oke, gitu ya. Jadi sekitar masih ada sisa lah ya 80%, dan itu tentunya tadi ya seiring dengan proses pemulihan ekonomi ini akan tentunya akan menjadi sumber pendapatan dari AKR Korporindo selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih Pak Haryanto. Ini kan untuk harga saham Akra nih kan harganya kalau untuk investor retail ini kan lumayan nih Pak ya, harganya udah cukup tinggi secara nominal. Nah, adakah rencana nih dari AKR untuk stock split misalnya agar harga saham AKR Korporindo ini lebih terjangkau di kantong gitu Pak untuk investor retail, terutama nih Sobat Ipot pasti yang akan mungkin beli pertama nih kalau misalnya harga saham Akra itu bisa dikecilkan dalam artian stock split tadi gitu. Jadi juga stock split juga bisa membuat sahamnya lebih ramai diperdagangkan dari kondisi sekarang gitu. Jadi apakah ada pertimbangan itu Pak Haryanto? Jadi karena Pak Nino sudah ngomong, pasti akan saya pertimbangkan, Pak. Pasti. Ya, tunggu Pak. Tanggal mainnya, Pak. Terima kasih. Ya, karena tentunya tadi ya stock split ini secara fundamental tidak merubah apa-apa gitu. Bahkan boleh dibilang menimbulkan efek psikologi bahwa harga sahamnya menjadi lebih murah. Dan itu akan berdampak positif terhadap likuiditas juga ya untuk saham AKR. Oke, Sobat Ipot semuanya, tak terasa ya kita hampir 1 jam kurang 3 menit ngomongin kawasan industri Akra, JP di Gresik, dan banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto tadi. Intinya adalah bahwa kawasan industri ini kawasan yang cukup menarik ya. Pertama adalah tadi terintegrasi, banyak sekali insentif, baik dari sisi fiskal, kepabeaan, kemudian dari sisi lingkungan juga, kemudian dari isu green energy juga sudah dikembangkan tentunya, dan ke depan seiring dengan proses pemulihan ekonomi ini akan semakin kawasan JP ini akan menjadi salah satu pendorong kinerja Akra yang tentunya akan cukup besar juga ya. Tadi setelah dari penjualan lahan ini sendiri, Akra udah membidik untuk recurring income tentunya ya, bahwa itu nanti porsinya akan cukup besar, dan ini tentunya akan menjadi penopang kinerja dari AKR untuk kedepannya. Dan tadi Pak Haryanto udah sedikit menyinggung nih, katanya ada pertimbangan mau stock split biar lebih murah nih Sobat Ipot. Oke, kita tunggu aja nih Pak Haryanto soal stock splitnya. Oke Pak Haryanto, saya rasa kita waktu ngobrol udah 1 jam. Jadi terima kasih sekali ya udah menyempatkan di kesempatan kali ini memberi info insight kepada teman-teman Sobat Ipot dimanapun berada ya, terkait dengan prospek dan perkembangan terkini dari JP kawasan industri khusus yang dimiliki oleh AKR Korporindo. Terima kasih sekali lagi Pak Haryanto. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Nino. Terima kasih.